dia Elohim. Itu loh. Jadi ada kata dia, pada mulanya dia Elohim, menjadikan, menciptakan langit dan bumi. Jadi ada kata dia. Itu. Jadi bukan pada mulanya Elohim. Elohim itu tidak mewakili oknum. Elohim itu hanya menyatakan kualitas atau suatu gelar atau suatu kuasa, tapi tidak menyatakan satu oknum. Nah, jadi di Kejadian 1 sampai selesai itu semua ada kata dia. Vayomer itu literalnya dia berkata. Ya kan, Vayomer Elohim artinya dia Elohim berkata. Ya, jadi kesalahan itu membuat salah satunya ibu netral ini menjadi korban sehingga tidak mendapati siapa oknumnya di sana. Nah, Tuhan Yesus berkata, akulah. Nanti kita lihat. Lanjut ya Pak Hos ya. Kamu atau saya. Ya, nanti kita lihat yang jadi korban Bapak Malikil atau saya seperti itu. Kita akan membuktikan di dalam Alkitab. Dan kalau misalnya Pak Malikil mengatakan Yesus itu adalah pencipta, mohon dikasih lihat ayatnya. Bro Herdi kemana? Kok turun bro? Bro Herdi nggak mau kalau kabur. Bro Herdi nggak mau kalau perempuan. Dari dulu dia nggak mau. Enggak. Bukan nggak mau, memang tidak. Kalau kita bahas masalah itu bahwa apalagi kalau dia tahu saya tidak mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, mereka pasti kabur. Rata-rata seperti itu. Kabur. Bu, siapa sih namanya ini? Bu Netral. Sejak menjadi Kristen begini, denom Anda apa berubah di tengah jalan? Enggak. Ya, enggak. Memang waktu dari kecil kita sudah didoktrin mengenai ketuhanan ya. Contohnya Tritunggal seperti itu. Dan seraya saya beranjak dewasa, saya baca Alkitab, buka Alkitab. Bahkan hampir semua gereja saya masuk bahwa kapan ya ada pendeta mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah. Kapan sih? Tapi mereka semua mengatakan Yesus itu adalah Allah. Tapi dalam Alkitab berkata lain. Jadi saya belajar sendiri, buka sendiri, minta memohon kepada Sang Pencipta bahwa kalau saya bilang begini, ya Tuhan, kalau ya Tuhan Allah, kalau engkau memang itu Yesus, kasih melihat mujizat. Kalau engkau memang betul-betul Allah itu sendiri. Tapi kan di situ di Alkitab mengatakan Alkitab itu untuk mengajar, untuk menasehati. Itu makanya saya baca dalam Alkitab bahwa memang di dalam Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus itu adalah Allah. Bahkan Yesus tidak pernah memerintahkan untuk menyembah dirinya. Nah, justru Yesus berkata ya, dikatakan begini, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Itu yang mengatakan itu Yesus. Nah, sebagai pengikut Yesus kita harus percaya ke apa ucapan Yesus, karena ucapan Yesus itu adalah firman dari Allah, kata-kata dari Allah yang disampaikan kita melalui Yesus. Untuk itu Yesus datang ke dunia untuk memberitahu tentang kebenaran bahwa inilah Allah yang sebenarnya. Ya kan, seperti itu. Oh, jadi dari kecil Ibu merasa didoktrin gitu. Iya. Sejak kapan, di umur berapa Ibu sadar ini doktrin nggak bener gitu? Ya kurang lebih umur ya 35 lah. Seperti itu. Masih ingat nggak dulu pendeta yang doktrin Ibu? Masih ingat sih. Ya udah, kasih tahu dia. Suruh minta maaf ke Ibu. Setelah ngajarin Ibu menunjukkan Tuhan yang bukan Tuhan. Kasih tahu Bu lewat forum ini. Tapi memang rata-rata kalau orang Kristen tahu bahwa kita tidak menuhankan Yesus, mereka tidak mau dengar sebenarnya seperti itu. Termasuk tadi Pak Maliki itu. Apalagi dia lebih itu ya, saya lihat karena Tuhan Allahnya sudah tidak ada ya. Dia menganggap Yesus itu adalah yang maha kuasa, Sang Pencipta, bukan Allah lagi atau Bapa yang Sang Pencipta, tapi Yesus. Nah, itu lebih parah daripada Tritunggal seperti itu ya. Oh, jadi Oneness lebih parah daripada Tritunggal gitu? Iya, lebih parah karena dia sudah tidak makanya jangan terlalu ketawa, Bang. Ini kan live, jangan terlalu banyak ketawanya. Ya, makanya kalau mereka berdoa rata-rata berdoa kepada Yesus, sudah tidak berdoa kepada Allah. Sedangkan Yesus aja menyuruh kita berdoa menyembah Tuhan Allah, bukan Dia, kan seperti itu. Tapi ya 11-12 lah mereka seperti itu.
Ya, tapi mereka mengatakan Yesus itu Bapak itu sendiri. Menurut Ibu? Justru bukan ya, Bapak itu ya kan di situ dikatakan hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus kan itu kan apa artinya pisah gitu tidak satu tubuh seperti itu. Jadi lebih parah mana Bu Wanes daripada Tritung? Ya kurang sama sebenarnya tapi lebih parah kalau dibanding lebih parah yang tadi Pak Maliki. Karena dia sudah menganggap Allah sang pencipta sudah tidak ada karena yang menciptakan itu Yesus kan seperti itu. Sedangkan Yesus saja kalau mau diteliti dalam Alkitab Yesus saja itu diciptakan oleh Allah loh. Ada dalam Alkitab. Kalau menurut Wanes kalau ditanya Bu, yang mati di tiang salib siapa? Bapak itu sendiri. Enggak, kalau menurut Tritung yang mati di tiang salib manusianya. Nah gitu. Menurut Ibu gimana nih? Ya, itu yang mati di tiang salib itu ya Yesus ya manusia itu. Yang Allah turunkan melalui kandungan Maria ya, melalui kuasa kudusnya Allah seperti itu. Jadi Tritung ini ada sedikit persamaan dengan Ibu, lebih banyak perbedaannya begitu? Nggak sama sih kalau dia menuhankan enggak. Kadang Tritunggal itu berbeda-beda paham juga Bapak. Enggak sama mereka pahamnya itu. Enggak sama. Kadang mereka beda seperti itu. Bu, tadi Ibu mengatakan sejak kecil aku didoktrin Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Iya, bahkan kami tidak berdoa kepada Bapa, kita berdoa kepada Yesus seperti itu. Ya Yesus, itu Ibu mencari, Ibu mau mendapatkan ini di pengajaran gereja atau di sekolah minggu? Apanya itu yang Tritunggal? Iya. Gini ya, kalau setahu saya ya waktu waktu saya di gereja itu jarang buka Alkitab ya. Kita masuk gereja hari Minggu. Hari Minggu ya pulang ya taruh Alkitabnya kita taruh aja di atas meja atau di bawah meja seperti itu. Karena yang itu kan ada yang sekolah khusus itu kayak pendeta, itu mereka belajar. Tapi yang saya punya teman, saya bilang, "Loh, kamu belajar apa ya?" Dia kan pendeta. Saya tanya, "Kamu belajar apa di teologi situ?" Dia bilang, "Ya belajar Alkitab." "Tapi kenapa kamu bilang Yesus itu Allah?" Terus bilang, "Oh, kami belajar hanya 30% dari Alkitab." Dia mengakui seperti itu. Hanya 30% ya. Karena dianggap itu hanya pedoman Alkitab itu, hanya pedoman. Memang Bu kalau di depan pendeta tuh nggak boleh nanya gitu? Ya kalau saya dulunya saya takut saya nanya, tapi sekarang berapapun pendeta mau kalau kita jujur ya, kita buka Alkitab, jangan kasih buku lain. Kita bisa apa yang penting sesuai dengan apa yang di Alkitab, seperti itu. Tapi kan terhitung mayoritas Bu, terhitung kan mayoritas, Ibu nggak takut dibilangin bidat? Enggak sih, enggak takut sih enggak, karena kan yang penting kita ada ayatnya di situ mengatakan seperti itu. Kalau kecuali kita ngarang itu kita takut. Jadi berapa tahun Ibu merasa dibohongi oleh pendeta? Udah lama sih sebenarnya, kurang lebih ya 20 tahun lah. 25 tahun. Sejak itu kapan sadarnya Bu? Belajar sendiri atau ada guru? Atau pendeta lain? Nggak ada. Sama, semua mengajarkan hal yang sama. Oh, artinya Ibu gitu. Membaca Bible itu harus pakai akal, bukan doktrin ya Bu ya? Ya kan di Alkitab bilang ada di ayatnya ya, kalau nggak salah di pakailah akal budimu. Seperti itu. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal. Ya. Akal. Jadi disuruh berakal ya Bu ya? Ya disuruh berakal lah. Jadi kalau sudah berakal itu sudah bisa bedakan antara manusia dan Tuhan ya Bu? Ya iya, dan kan bilang firman-Mu adalah kebenaran. Saya berpatokan di situ, firman-Mu adalah kebenaran. Yesus adalah firman, dia penyampai firman. Artinya itu firman itu dari Allah. Berarti tidak mungkin Allah mau bohong kan, enggak kan? Jadi apa yang Yesus ucapkan, sampaikan, ya itulah benar, itulah perkataan benar, itulah Injil seperti itu.
Kalau manusia Yesus itu adalah Tuhan, ini masuk akal atau tidak masuk akal, Bu? Sangat tidak masuk akal, Pak. Karena kan kalau gimana? dia akan jadi rancu saat Yesus bilang, ya kan, ada di, kalau nggak salah di Matius 6 ayat 9, enggak, bukan di apa ya, di Matius 4 ayat 10, Yesus berkata, yang harus kamu sembah adalah Tuhan Allahmu. Nah, kalau Yesus itu Tuhan, berarti ada dua Tuhan kalau begitu. Tuhan Yesus, Tuhan Allah, kan seperti itu. Oh, pantesan gitu. Karena sahadatkan saja, Bang, sahadatkan saja. Udah bisa nih, udah bisa. nggak semudah itu orang syahadat, bro. Kita nggak mau orang syahadat di sini gitu. Nggak mau. Kita cuma ingin orang itu di sini akalnya berfungsi, itu aja. Nantilah akalnya yang kamu apa, Tritunggal? Wanes. Wanes. Ya udah, Wanes. Ini ada Wanes nih, Bu. Bapak itu Yesus itu sendiri. Silakan, Bapak. Ibu ini lumayan ya, modal baca terjemahan saja sudah sombong. Tapi mengucapkan kalimat-kalimat atau ayat dalam Alkitab saja masih belum lengkap. Tapi sombongnya minta ampun. Enggak gini, kalau saya salah ya bilang letak kesalahannya di mana. Saya enggak sombong, enggak sombong. Tapi saya mencari kebenaran, bukan gantian. Kalau gitu saya kasih pertanyaannya berdua nih. Menurut Ibu Netral dan Pak Nopan, yang mati di tiang salib itu siapa? Pak Nopan dulu. Bang, izinkan saya sama Bu Netral saja. Saya nggak mau serasa ada perantara. Seakan-akan saya nggak bisa membangun narasi sendiri. Ya, kalau begitu saya tanya Bu Netral, yang mati di tiang salib itu Tuhan atau manusia? Manusia. Ya, silakan Bu, dikembangkan Bu, lanjut. Oke, dia bilang manusia ya. Saya mau pastikan dulu, saya mau konfirmasi. Menurut Ibu, manusia itu lahir dari mana? Kalau Ibu tahu dulu. Yesus kan lahir dari Bunda Maria kan? Iya, lahir dari Bunda Maria, tapi asalnya dari mana? Apakah Maria itu disetu? Apakah manusia? Apakah Yesus? Apakah Maria itu disetubui oleh Yusuf atau tidak? Tidak. Ya, bagaimana dia bisa lahir lah? Ya karena itu kan atas kuasa Allah. Allah kan maha kuasa. Bentar. Allah maha kuasa. Bu, jawabannya di Lukas 1, Bu, 26 sampai 28. Bentar, janganlah diikut campur, Pak. Bentar. Ya kan dibantuin. Bagaimana? Sabar. Bagaimana Maria ini melahirkan anaknya sendiri tanpa pertemuan sel sperma dan sel telur? Itu pertanyaan sangkral. Kalau dikatakan kuasa, itu bukan semata-mata kuasa. Jadi karena nubuatannya ada. Kalau Allah itu maha kuasa. Bukan masalah nggak maha kuasa. Tetapi kalau misalnya Ibu berkata seperti itu di anak Maria, maka nubuatan seluruh hancur. Ibu sudah baca seluruh nubuatan tentang kelahiran Yesus? Enggak, Mas, gini. Iya, Ibu harus berbalik ke situ dulu. Kasih pertanyaan. Jangan. Kan Ibu mau pakai akal. Kedatangan Yesus itu tidak semata-mata karena langsung atau rencana dadakan, enggak. Sudah ribuan tahun sebelumnya sudah direncanakan. Jadi ribuan tahun sebelumnya itu semua tertulis di Perjanjian Lama. Nubuatan tentang kedatangannya, dasar kedatangannya karena apa, itu semua tertulis. Sekarang yang saya minta, karena Ibu mengatakan yang saya tanya siapa yang menubuatkan Yesus datang ke dunia? Siapa yang menubuatkan? Siapa yang memberitahu Musa? Siapa yang memberitahu Musa? Siapa yang memberitahu Musa untuk dia sendiri? Keras kepala kan? Aduh, gini ya. Itu Allah kan berfirman kepada Musa bahwa makanya kan perlu ada juri ini sebenarnya. Jadi Nopan ini loh, saya tanya kalian berdua, yang berkehendak Maria mengandung itu A, Bapak, B, Yesus, C, keduanya. Ibu netral dulu. Iya, Bapak lah. Bapak, Nopan. Yang berkehendak yang berkehendak Maria mengandung siapa, Nopan? Emang kalau bukan Yesus itu sendiri siapa?
Oke, Yesus. Baik, makasih. Yang kedua, yang dikandung Bunda Maria itu A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya. Ibu netral. Yesus. Yesus. Pak Nopan, yang dikandung Maria siapa? Bang, kita kayak anak-anak di sini loh. Kenapa harus ada Ya jawab aja. Kalau misalnya kembali seperti ini, aku juga langsung turun aja. Kenapa harus diikut campur? Ya cuma nanya dong, yang dikandung Maria siapa, Pak Nopan? Enggak. Aku ngerasa, aku kayak diadu domba. Pertanyaan Ya, ini saya nanya loh. Ibu netral jawab jelas, coba ya, Bu jelas ya. Kalau Ibu Netral. kalau Ibu netral jawab. mau di situ, Ibu netral jawab. Yang dikandung Maria itu A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya. ya kalau Ibu netral mau Yesus. digituin, saya nggak mau. Ya, kamu cuma mau muter-muter, Nopan. Enggak, saya nggak mau muter-muter. Saya Ini fokus pertanyaan, ini pertanyaan aslinya di sini. Yang dikandung Maria siapa? Ya udah, kalau misalnya Ibu netral mau seperti saya nggak mau, mendingan saya turun. Aduh gimana sih, gitu aja nggak bisa Iya. jawab. Iya, cari yang lain aja bang, nggak apa-apa. Berarti Bu Netra yang nanya deh. Bu Netra tanya dia yang dikandung Maria siapa. Lanjut berdua. Ya, yang saya tanya yang dikandung Maria siapa? Yang dikandung Maria Yesus. Yesus. Hmm. Yesus itu manusia atau bukan? Siapa yang bilang dia manusia? Ya saya tanya Siapa yang manusia bilang atau itu? bu? Yang Maria apa lahirkan itu manusia atau apa? Kalau ibu mengatakan dia manusia, Yang ibu saya harus tanya buktikan, yang dia kandung Maria itu yang keluar dari apanya itu manusia atau apa? siapa yang bilang dia manusia? Nggak ada yang bilang dia manusia. Jadi apa Satu yang nomor apa yang 7 Bu. Bu kasih tahu 2 yang 1 nomor 7. Iya. Iya. Ibu harus Dia buktikan sudah bahwa tahu dia itu itu. manusia. Iya, ibu harus Ya. buktikan bahwa dia manusia. Nah yang lahir itu apa? Manusia atau apa? Secara gini Bu, secara umum manusia lahir dari pertemuan sel sperma dan sel telur. Nah, Sepanjang itu tidak ada, itu tidak dikatakan manusia. Waktu malaikat datang Oke. ke Maria, malaikat bilang apa? Kamu akan Yang apa? saya bilang gini Bu, ketika ya secara umum manusia itu dilahirkan antara pertemuan Kamu sel sperma percaya dan sel kata telur. malaikat? Jadi, jadi kalau ibu mengatakan Yesus manusia, ibu harus bisa membuktikan bahwa Maria itu pernah bersetubuh dengan Yusuf, baru dikatakan manusia. Nggak, saya tanya kamu, Ibu, waktu malaikat datang jangan ke Bunda pakai Maria, kuasa. Bunda Maria ngomong apa? Malaikat ngomong apa? Kamu akan melahirkan seorang anak. Seorang anak itu apa? Bukan manusia. Itu malaikat loh yang bilang. Ibu, balik ke Itu dasar malaikat, saja dulu Bu. kamu mau itu Iya. malaikat yang ngomong ini, kamu akan melahirkan seorang anak. Nopan jawab kayak pertanyaan orang yang dilahirkan itu manusia atau bukan? Jawab Iya, dong. Pak. Kalau misalnya dia katakan Yesus manusia, dia harus buktikan dulu bahwa apakah Maria Itu malaikat itu yang bilang. Malaikat yang bilang kan itu kamu akan Itu menggenapi mengandung nubuatan. dan Itu melahirkan menggenapi seorang nubuatan. anak. Kamu nggak pantas lah Bang Malikin nggak mau. Lu yang muter-muter Nopan. Masa lu menyangkal anaknya Maria bukan manusia? Memang dia Maria Yesus itu antara pertemuan sel telur dan sel Ini sudah itu, ini yang Iya, dia Tuhan. Dia Tuhan. waktu malaikat turun menyampaikan apakah dia bilang engkau akan saya melahirkan kasih Tuhan kan saya tidak. kasih dua pertanyaan begini. Kamu harus bisa buktikan bahwa kalau misalnya ibu mengatakan dia adalah manusia, kamu harus bisa membuktikan bahwa Maria pernah bersetubuh dengan Yesus. Kedua, kamu harus membuktikan di mana ayatnya bahwa yang lahir itu adalah manusia. Jadi kalau nggak bersetubuh Adam, kalau nggak bersetubuh berarti Adam bukan manusia. Iya. Kau ini kacau kali kau Nopan. Udah, jangan dicampur-campur dulu Bang. Katanya ini room netral. Ya Muslim juga kan ikut, kita bertiga. Aduh, ya Gitu udahlah. loh. Berdiskusi aja kalian Bang. Kalian berdiskusi aja. Nggak apa-apa, saya turun. Ya ribet aja kau, turun saja kau. Ribet amat. Turun. Susah amat kau, masa menyangkal kalau anaknya Maria adalah manusia? Karena tidak bersetubuh, dia bukan manusia. Nah, Adam bukan manusia gitu. dari tanah. Melkisedek tanpa ayah, tanpa ibu, hidupnya tidak berkesudahan, bukan manusia. Itu kan datang di Lukas 1 itu. Udah dibilangin tadi, pada bulan ke-6.
Ya kan malaikat datang, Gabriel diperintahkan oleh Bapa. Maria kan kaget. Ternyata dia mengandung ya, yang dia kandung adalah Yesus. Ya lahirnya manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7, kalau Anda tidak mengaku Yesus manusia, ya Anda antikristus loh. Pertanyaan Ya, ini terus sederhana kok. ada ayatnya itu. Kalau kita tidak mengaku dia sebagai manusia, justru kita ini apa? Antikristus. Jadi memang Coba harus pakai ini akal minta ya Bu ya. tanggapannya Daeng sama Pak Dominik. Silakan Pak Dominik, Oh ya barangkali. silakan. Silakan. Dia terhitung ya? Ya silakan. Iya, silakan Pak Dominik, buka mute-nya. Pak Dominik. Woi, Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Selamat sore semua. selamat sore. Ya, lanjut. Nah, pada sehat-sehat semua. Yang saya mau tanya ini Bunda Netral dengan Nova tadi kan sama-sama Protestan ya, betul? Dulunya Protestan, Tapi sekarang, sudah tidak. oh udah mualaf. Kristen dia. Oh masih Kristen. Gimana sih masih Kristen, kan itu Kristen itu kan Protestan. Enggak gini, Pak Dominik Kristen, tapi setelah belajar baca-baca Biblos, jadi Bu Netral ini tidak percaya Yesus Tuhan, dia memposisikan Yesus utusan, tetapi dia tetap Kristen, begitu Pak Dominik, silakan. Oh begitu. Iya benar itu Bunda. Ya Yesus itu utusan loh, bukan Tuhan ya. Ya, tapi utusan yang mana dulu? Nah, lu sama ini. Gimana Dominik, kau ini menganggap Yesus Tuhan atau kagak sih? Wah, kagak konsisten Dominik ini. Saya 50 mualaf, 50 Islam, Bang. Udah mulai goyang nih semua nih. Udah mulai goyang nih semua nih. Udah mulai berakal dikit, udah mulai berakal. Saya kan jemaat yang fotokopi punya. Jadi kau udah merasa keluar dari doktrin bahwa Yesus itu Tuhan ya, Domi? Aku udah percaya dia Tuhan. Mantap. Kenapa bisa begitu, Domi? Masa Tuhan dilahirkan? Itu yang Pinter. Pinter lu. yang Ya saya udah, pinter lu. dalam Islam lah ya. Aku sih latar belakang saya Muslim, tapi saya masih belajar Alkitab. Mana yang benar, mana yang tidak kan? Tapi Dominik ini pro Katolik kan? Saya Katolik fotokopi. Bahaya ini, bahaya. Tapi di sini nggak ada pemaksaan, Mbok. Kami ini di sini diskusi pakailah akal budimu. Kata Yesus kan, pakailah akal budimu. Jadi suruh berakal. Itu aja. Betul, Bu Netral? Makanya aku kalau mau naik di Komal Abang ataupun aku diam-diam aja karena aku kan dengar betul gitu. Lanjut Bang, lanjut. Jadi kalian Bu Netral sama Pak Dom ini nggak bisa debat. Sudah sepaham dia. Artinya dia berakal, bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Yang tadi ini loh. Siapa tadi yang turun? Susah banget dia itu. Ditanya apa, jawab apa, muter-muter. Tapi gini Daeng yang jadi masalah. Ini sebenarnya barangkali gitu kan Daeng bisa memberikan masukan. Jadi Dominik ini memang hatinya sudah menerima kebenaran Islam setelah beberapa kali berbincang-bincang sama Dominik. Cuman yang jadi masalah dia takut istrinya. Wah, ini masalah berat ini. Itu barangkali ada solusi gitu. Solusinya mudah sebenarnya. Memang harus kita menghormati istri. Kita harus mencintai orang tua, lebih dekat kepada keluarga. Jadi Islam itu mengajarkan itu, ibumu, gitu loh. Jadi kita hanya takut kepada Sang Pencipta, tapi perlu juga hormat kepada keluarga. Itu ya. Itu intinya Pak Domi. Tapi di sini nggak ada pemaksaan loh. Yang penting Anda akalnya dulu berfungsi step by step bahwa siapapun yang pernah dilahirkan di muka bumi dia bukan Tuhan. Nah kalau Anda udah paham di sana ya silakan belajar ke depannya lagi sih. Karena hidup ini bukan hanya pengakuan saja, tapi perlu diucapkan dengan mulut, begitu ya, atau diikrarkan dengan mulut dari dalam hati, terus dipraktekkan hukum-hukumnya itu. Itulah Islam. Itu Pak Domi.
tetap harus nggak menghormati istri, bro. Ada yang baru naik ini, kayaknya terhitung nih. Coba direspon dulu. Iya, aduh noise ini. Bu Ayin. Oi. Dia kayaknya di bengkel. Dia kayaknya di bengkel, lagi ngelas. Bu Ayin, monitor Bu Ayin. Kalau gak ngomong saya turunkan. Tapi kalau kalian ini berdua sudah berakal gini loh ya. Yesus itu kan kalau Anda sampai ke Yeshua Amasya, Anda tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang begitu modern. Karena Yeshua Amasya itu hanya mengajar 3,5 tahun. Beliau mengatakan, aku akan minta kepada Bapa, ya, akan minta dan aku akan pergi, sesudah aku akan datang seorang penolong yang lain. Begitu. Kalau hanya sampai di Yeshua Amasya saja, ya gimana hukum-hukumnya itu? Hukum nikah belum ada, hukum jual beli belum ada, hak asasi manusia belum ada. Banyak sekali. Bagaimana SOP menyembah kepada Sang Pencipta. Banyak sekali hukum-hukum yang belum diajarkan, karena memang pada waktu Yeshua masih hidup, itulah kemampuan kaumnya. Jadi setiap para nabi itu disesuaikan kemampuan kaumnya. Kaumnya Musa ya begitu, kaumnya Yeshua Masih ya begitu. Tapi di zaman sekarang, Anda mau hidup, bagaimana? Mau menyembah Sang Pencipta, caranya bagaimana? Yesus nggak ngajarin secara totalitas, toh. Bagaimana Anda mau menikah? Anda pakai hukum siapa? Nah, gitu loh. Bagaimana berhubungan sesama manusia? Di Kristen semua ada itu, Bapak. Ada semua. Ya, tapi is oke dulu. Yang penting ibu ini sama Pak Normin ini tidak menuhankan manusia dulu. Itu dulu. Kedepannya ya carilah jalan supaya hidup ini teratur. Itu aja sih saran saya, Pak Buya. Tidak boleh maksa-maksa orang kok. Yang penting menyampaikan saja. Lanjut. Mantap. Iya, karena memang begini, Buya, sedikit saya nyambung dari lisannya Daeng Handi. Bahwasanya kami umat muslim yang mana pedoman hidup kami adalah Al-Quran. Allah berfirman, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Kenapa tidak ada paksaan? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, karena kebenaran sudah nampak, sudah disampaikan oleh para utusan. Ketika para utusan tidak ada, ya sekarang kami gitu yang menyampaikan kebenaran itu, maka tidak usah dipaksa, tinggal nanti memilih ya. Karena Allah sudah memberikan akal kepada kita untuk memilih. Sehingga yang wajib beragama itu orang yang berakal. Orang gila tidak wajib beragama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Allah berfirman lagi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Kamu mau beriman silahkan, kamu mau kafir silahkan. Itu kebebasan yang telah Allah berikan. Kenapa? Lagi-lagi akal gitu. Untuk memilih gitu. Karena kita bukan binatang, kita manusia diberikan akal untuk berpikir, membedakan mana Tuhan, mana bukan Tuhan, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Sehingga di sana Allah menegaskan, inna a'tadna lizzalimin naran ahata bihim suradikuha. Tetapi ketika kalian kafir, maka ingat api neraka. Nah, itu penegasannya gitu. Jadi lagi-lagi ya akal kita nanti untuk memilih. Sehingga benar kata Daeng, tidak ada paksaan. Silahkan tinggal berpikir pakai akal sehat dan terima oleh hati. Apakah memang Kristen ini ajaran yang benar, kitab sucinya sudah benar, karena kitab suci itu firman Tuhan, atau justru malah banyak kontradiksi, bahkan bertolak belakang dengan akal sehat. Dan nanti pelajari juga kalau bisa gitu keislaman, mau bertanya-tanya silahkan. Karena apa? Karena Tuhan tidak menuntut kita terlahir dari rahim ibu yang muslimah gitu. Tidak ada satu narasi pun di Al-Quran Tuhan menuntut kita lahir dari ibu yang muslimah. Itu pilihan Tuhan. Kita tidak bisa memilih, Tuhan saya ingin lahir dari rahimnya
ibu seorang Katolik, ibu seorang Protestan, ibu Buddha, Konghucu, atau Muslim. Tidak bisa. Itu kehendak Tuhan yang tidak bisa kita langgar. Itu sudah menjadi ketetapan Tuhan. Nah, tetapi Tuhan mengingatkan Allah kepada kami, wala tamutunna illa wa antum muslimun, gitu. Janganlah kalian mati terkecuali dalam keadaan Islam. Maka belum final hidup ini. Meskipun bagi kami umat muslim, kami harus tetap mempertahankan keislaman kami, keimanan kami sampai mati. Dan begitupun dengan Ibu Netral, Pak Dominik, belum final gitu. Nah, kalau memang sudah benar menerima kebenaran Islam, ya jadilah seorang muslim gitu. Tetapi kalau belum bisa menerima, jangan. Karena Islam itu harus diterima dengan hati dan penuh keyakinan, diterima dengan akal sehat. Maka Islam hanya menerima orang-orang yang berakal. Ketika ada orang yang mau bersyahadat, dia belum berakal, apalagi dengan paksaan, tidak boleh itu. Agama Islam tidak mengajarkan seperti itu. Mungkin seperti itu para guru-guru. Lanjut, Ustadz Tahta barangkali, fadhal. Wallahu a'lam. Ya, takdir mualak lah. Ada 2 takdir kan. Takdir mubram. Jadi lanjut ya, Bu. Bu, dulu Indonesia merdeka itu pertama presidennya Soekarno. Setelah berganti Presiden Soekarno ke Soeharto, ya kita ikut pemimpin Soeharto. Bukan lagi presiden kita adalah Soekarno, karena sudah berganti. Tapi Soeharto ada Pak Habibie. Habis Pak Habibie ada Gus Dur. Habis Gus Dur ada Ibu Mega. Habis Ibu Mega ada Pak Jokowi. Habis Pak Jokowi sekarang Prabowo. Jadi sekarang presiden kita adalah Prabowo. Jangan bilang, saya tetap mau presiden saya Jokowi, ya nggak bisa begitu. Begitu juga struktur para nabi. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Mudah kok itu sebenarnya. Jangan lagi mengatakan, saya mau hidup di zaman Nabi Isa aja, saya nggak mau Nabi Muhammad. Nah, bagaimana? Mau kemana begitu? Tapi nggak apa-apa ya Bu ya, sama Pak Domik ya, terserah Anda. Di sini nggak ada paksaan. Yang penting Anda berakal dulu deh, bisa bedain mana manusia mana Tuhan. Itu dulu deh. Jangan kayak yang lain. Ya Bu Netral ya. Bu Netral. Ya. Yang penting itu aja dulu Bu. Ya kedepannya mudah-mudahan Ibu bisa percaya sesudah Nabi Isa ada Nabi Muhammad SAW. Bu Netral, Ibu percaya nggak sih Nabi Muhammad? Nggak usah takut Bu, nggak usah takut, jawab, nggak apa-apa. Bukan tidak percaya, ya tahu Nabi Muhammad itu ada, yang karena saya dengar dari Islam bahwa ada satu lagi Nabi yaitu Muhammad. Ya percaya sih ada Nabi, tapi dia hanya melanjutkan ajaran daripada Nabi Isa seperti itu. Karena kan begini, Nabi Muhammad juga suruh mengimani, di Islam kan disuruh mengimani Injil dan Nabi Isa kan, ya saya kan sudah di situ, jadi nggak perlu kemana-mana seperti itu. Memang para nabi itu Ibu kan tidak boleh mengingkari hukum usul atau hukum utama, yaitu tauhid. Semua para nabi itu menyembah satu Tuhan. Aduh berisik. Setuju nggak Bu? Semua para nabi itu menyembah satu Tuhan. Ini tidak boleh dirubah oleh semua para nabi. Setuju nggak Bu? Bu Netral, setuju nggak? Ibu Netral. Waduh, Ibu, Pak Domi, Bu, gimana? Gimana? Ya, setuju nggak Ibu? Semua para nabi menyembah satu Tuhan. Setuju. Oke. Di zaman Nabi Isa alaihissalam itu kan untuk Bani Israel saja, Ibu. Aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ya, mohon maaf, Ibu Netral kan bukan Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad kan diutus kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas. Kalau
Nabi Isa itu ya Bani Israel. Kan begitu. Nabi Musa juga begitu. Tidak ada tuh Nabi Isa mengatakan ya ayyuhan nas, hai seluruh umat manusia, nggak ada. Oke. Tapi kan di agama Islam juga kan disuruh mengimani Nabi Isa kan seperti itu. Kan kalian kan bukan orang Bani Israel kan? Nah, kenapa harus juga disuruh mengimani? Seperti juga orang Kristen ya, kita disuruh juga mengimani seperti itu. Nah, kalau soal mengimani, artinya apa? Kita diperintahkan bahwa kau imani, hai umat Islam, ada 25 nabi, wajib kau imani. Tidak sah iman seseorang muslim kalau tidak mengimani. Mengimani bukan berarti mengikuti semua aturan yang ada di sana. Karena umat Islam itu ada segala sumber hukumnya itu ada Al-Quran dan hadis. Tapi wajib mengimani, wajib menghormati, wajib memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Begitu, bukan mengikuti apa yang telah dilakukan. Karena sudah ada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi. Itu loh, Bu. Jadi diimani, tapi sumber Islam itu ya bukan Injil. Sumber Islam itu bukan Taurat. Sumber Islam itu bukan Zabur. Tapi kami mengimani pernah ada kitab itu. Inti ajarannya adalah menyembah satu Tuhan, tauhid. Tapi syariatnya berbeda-beda di zaman para nabi. Kalau ibu mengikuti syariatnya Nabi Isa alaihissalam, tidak cocok dengan zaman yang sekarang ini. Di sana itu kiblat ibu harus ke bait suci di sana, di Masjidil Aqsa. Yang kedua, ibu harus puasa 40 hari, 40 malam. Ketiga, setiap manusia yang mengalami datang bulan itu harus dipindah kamar. Ketiga, banyak sekali soal makanan itu, nggak boleh makan belut, nggak boleh makan udang, nggak boleh makan cumi. Jadi tidak cocok lagi dengan zaman sekarang. Hancur negara ini kalau orang berpusat di Taurat atau Injil. Tapi perdagangan macet yang menyelamatkan kita. Kenapa, Bu? Tapi apakah makanan yang menyelamatkan kita? Kan tidak. Kan di Yohanes 14 ayat 16 dikatakan begini. Akulah jalan kebenaran. Artinya jalan yang menuju kehidupan. Dan Yesus juga berkata di situ, jangan gelisah hatimu, aku menyediakan tempat bagimu. Dan Yesus menjamin hal itu. Nah, di Yohanes 10 ayat 9 dikatakan di situ, akulah pintu. Barang siapa yang masuk akan selamat. Nah, di Yohanes 10 ayat 28 dikatakan lagi begini, dia memberi hidup kekal dan pasti ya, tidak akan binasa selama-lamanya. Nah, mengapa saya tidak tidak beranjak ke tempat lain? Karena di Kisah 4 ayat 12 dikatakan begini, keselamatan tidak pada siapapun, ya. Itu dikatakan kecuali di dalam Yesus. Nah, sebab di bawah kolong langit ini dikatakan seperti itu, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya itu kita mendapat keselamatan. Jadi itu makanya saya sudah tidak bisa kemana-mana karena saya sudah percaya itu Yesus adalah jalan kebenaran menuju Allah seperti itu. Oke, Bu, baik. Nanti dia Ustaz Tata izin nanti Ustaz tambahin gitu ya ke ahlinya lah ya. Tapi saya hanya poin-poinnya saja. Kalau Yohanes 14:6 itu ibu pakai, ya memang di zaman itu hanya Yesus satu-satunya jalan waktu itu untuk menuju ke Bapa di surga. Bagaimana caranya? Di Kisah 4 ayat 12 dikatakan Bentar dulu, Bu. Sebab di kolong langit ini. Iya paham. Ya, oke, lanjut. Ya kan harus berdasar dulu. Sebelum bercabang harus ke dasar dulu. Bukankah Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ada orang di luar Bani Israel, seorang wanita ingin datang mengobati anaknya gitu. Yesus menganggap di luar Bani Israel itu guguk loh, Bu, perumpamaannya begitu. Di zaman itu. Oke. Artinya apa? Kalau ingin selamat di zaman itu ikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Karena belum ada Nabi Muhammad waktu itu. Apa ajarannya? Bagaimana supaya zaman itu selamat umatnya Nabi Isa alaihissalam? Ya ikuti caranya, ikuti pedomannya, ikuti petunjuknya.
Dia seperti apa contohnya? Tidak makan yang haram. Dia masuk sinagog, sujud dan berdoa. Dia hidup bersih. Ya itu harus diikuti di zaman itu gitu loh. Nah ini bukan Bani Israel. Nah ini sebenarnya Yohanes 14:6 itu bukan untuk kalian semua, bukan untuk kita. Tapi dijadikan ilmu supaya paham. Kalau hanya saya percaya Yesus sudah menunjukkan jalan satu-satunya. Gimana caranya? Jalan itu ada belok kiri, ada belok kanan, ada rambu-rambunya. Bukan lewat jalan tol aja bayar. Ya rambu-rambunya apa supaya selamat di zaman itu? Ya jangan nyembah yang lain, nyembahlah Tuhannya Yesus, ikuti caranya beribadah dan seterusnya. Nah sayangnya sekali ibu kalau ibu mengikuti itu, ya ibu bukan Bani Israel di situ intinya. Di luar Bani Israel, menurut Yeshua Amasya atau menurut Yesus, itu seperti guguk. Goyim. Itulah bu. Oke, tapi di Roma 5 ayat 2 dikatakan situ, karena beriman kepada Kristus terbukalah jalan bagi kita. Dikatakan seperti itu. Di Efesus 3 ayat 12, karena beriman kepada Kristus kita bisa menghampiri Allah dengan tanpa ragu. Nah, makanya Yesus di Yohanes 3 di ayat 16 dikatakan situ Allah begitu mengasihi dunia ini ya. Dunia ini berarti dalam dunia ini kan banyak bangsa, berarti seluruh bangsa ya. Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Dia memberikan putra tunggalnya supaya setiap orang yang beriman ya, supaya setiap orang yang beriman kepadanya, kepada Yesus tidak dibinasakan tapi mendapat kehidupan abadi. Seperti itu Bapak. Ini aja deh Bu, poin. Yeshua Masya itu diutus seluruh dunia atau hanya untuk Bani Israel? Di sini dikatakan di Roma 2 ayat saya baca tadi kan, karena beriman kepada Kristus terbukalah jalan bagi kita. Jadi bertentangan dong ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Kenapa? Gini Pak, kalau saya lebih percaya Yesus daripada yang lain, seperti itu saja. Nah itu Roma ibu pakai. Yesus berkata, ini Bu ya, di Matius 15:24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah datang Paulus. Nah yang mana ibu percaya? Ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Begini, kan Bani Israel itu sebagai fondasi atau akar dari kekristenan di situ. Nah, Yesus datang untuk mengumpulkan Bani Israel yang hilang, artinya yang berpaling daripada Allah seperti itu, kan begitu. Jadi yang berpaling kepada Allah itu orang-orang apa itu namanya, orang Israel itu orangnya sombong begitu kan, karena dia menganggap dia sudah diselamatkan kan, karena kan bangsa pilihan Allah pada waktu itu adalah Israel. Nah, mereka menganggap dia sudah diselamatkan oleh Allah, makanya dia tidak percaya kedatangan Mesias ya seperti itu. Tetapi Allah mengutus Bani Israel untuk menyelamatkan mereka yang gini aja deh Bu, domba-domba yang hilang seperti gini itu. aja deh Bu, kalau ibu stay di ajaran Yesus, terus ibu bagaimana cara ibu, mohon maaf ya Bu ya, hukum ibu kawin, Bu, apakah Yesus mengajarkan hukum kawin? Gimana caranya hukumnya Bu kawin? Jangan-jangan ibu nanti mohon maaf kalau nggak ada hukum kawinnya. Bentar dulu Bu, izin dulu Bu, sebelum selesai. Ada. Di mana Bu tertulis? Ada. Di mana? Nggak ada. Yang hanya di Matius 19 nomor 6 itu orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Kan itu doang. Ya, tidak ada siapa yang ngajarin Bapak pendeta itu di gereja caranya gitu. Nggak ada kan? Ada semua caranya itu, tapi nggak ada Bu. Belum bisa bahas di sini karena saya harus ada ayat-ayatnya supaya nggak ngarang-ngarang kan seperti itu. Nggak ada Bu. Yang ada di situ aja Matius nomor 19 nomor 6 gitu loh. Kedua ya Bu ya. Kedua ya. Oke lah kalau ada. Saya nggak debat sama Ibu ya. Ibu nanti PR aja.
Yang kedua Bu, bagaimana cara Ibu menyembah kepada Sang Pencipta? SOP-nya dari Yesus seperti apa? Ada dalam Alkitab, jika kamu ingin berdoa, tutup masuk kamar, ya, tutup kamar, berdoa kepada Allah langsung, kan itu Caranya? privasi. Caranya Bu? Caranya berdoa gimana? Terserah mau sudut kah, mau duduk kah, Wah itu terserah. Iya, Itu berarti kalau yang terserah, izin Bu, kalau terserah berarti tidak ada hukumnya. Masa beribadah terserah? Allah kan tidak kaku seperti itu. Yang penting jangan kaki di atas, yang penting sopan, ya kan, seperti itu, khusyuk seperti itu. Yesus Nah, itu Allah menurut kan- Ibu, Bu, Yesus beribadah di mana? Di sinagog apa gereja? Sinagoga itu ya segereja itu, begitu maksudnya. Beda Bu, sinagog Tempat sama ibadah. gereja beda. Cuma Jadi Ibu, begini Bu, kalau Ibu memang sama Yesua Amasya, ya silakan saja. Tapi Ibu mengalami kesulitan kalau soal jawab. Kenapa? Sekarang ini tidak ada yang sanggup mengikuti hukum-hukum yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Agak berat Bu, berat banget itu kalau konsisten. Pertama, SOP-nya caranya beribadah kepada Tuhan itu bagaimana gerakannya? Satu, itu ya. gini. Nah, itu nggak bisa, nggak ada. Makanya Kristen itu beribadah ya beda-beda Bu. Kalau kita beribadah itu, Allah tidak melihat bagaimana cara kita berdoa. Yang penting sopan, ya kan, seperti itu. Justru Allah melihat hati kita. Apa motif hati kita beribadah? Nah itu namanya kepada Ibu. Allah? Nah itu Apa namanya motif Ibu. hati kita? Itu namanya Ibu Ya, buat dia hukum melihat sendiri. hati kita loh, Bapak. Itu namanya ayat Ibu. dia Ntar melihat. dulu, Bu. Ntar dulu Bu. Itu namanya Ibu buat hukum sendiri namanya. Enggak ada ayatnya itu. Allah melihat hati kita. Apa motif hati kita berdoa kepada Dia? Ya tapi caranya itu loh, caranya kan nggak ada cara yang mau dikasih tahu. Kalau Ya, ikut mau ikut caranya Yesus, saya kasih tahu cara Yesus itu. Dia itu satu, kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu Bu, kan Ibu pengikut Yesus nih. Sabat itu Bu, mulai dari Jumat jam 6 sore itu tidak boleh lagi ada kegiatan dapur. Tidak boleh lagi bekerja sampai Sabtu sebelum jam 6 sore, kecuali menolong orang sakit. Apa Ibu sudah melakukan itu? Waktu hari Sabat, makanya orang Israel, Bani Israel tidak senang sama Yesus karena pada saat itu hari Sabat Yesus melakukan melakukan mujizat, makanya mereka juga marah sama Yesus seperti Bukan itu Bu, bukan itu Bu, maksud saya. Ibu kan pengikut Yesus nih. Yesus itu kuduskan hari Sabat. Hari Sabat itu apa sih? Ya, itu hari yang harus dikuduskan, disucikan. Mulai jam 6 sore maghrib sampai jam 6 sore malam Ahad itu wajib tidak ada aktivitas masak, makan dan seterusnya, kecuali orang yang menolong nyawa seseorang seperti dokter dan seterusnya. Apakah Ibu melakukan yang sama? Tentu kan tidak, sulit itu Bu. Tapi Ahad itu mulai dari hari Senin, sebenarnya Ahad itu kan minggu sebenarnya itu. Nah inilah yang saya maksud Bu. Tidak ada satupun di muka bumi ini ya, saya nggak tahu Yudaisme bisa apa enggak ya, yang bisa menguduskan hari Sabat secara konsekuen. Hari Minggu itu kan dimulai hari Senin penciptaan. Sabat dimulai itu hari Sabtu, Senin, Sabat itu Sabtu Ibu. Kan hari Jumat, ketujuh Sabtu, adalah hari Minggu. Ahad. Sabtu itu hari Bukannya ketujuh. Minggu Ahad. Iya, hitung coba Bu dari hari Minggu hari pertama. Bukan Enggak hari Bu, Senin. di sana itu perhitungannya Ahad dulu pertama, hari pertama. Sabtu hari Terus hari ketujuh. Senin. Ini di Indonesia disetel lah kan, masa ajaran Yesus disetel dengan keadaan kalender dunia, kan nggak bagus juga ajaran para nabi disetel-setel kan gitu. Jadi sulit loh Ibu itu kalau hanya berfokus sama ajaran Yesus, sulit. Pertama, Anda mengatakan saya pengikut Yesus, tapi intinya adalah Anda tidak mengikuti hukum-hukumnya, cara ibadahnya, dan seterusnya gitu loh, pola hidupnya. Itu loh Bu, Yesus ke sinagog, sujud dan berdoa, berwudu dulu, tidak pakai sepatu. Ya Kristen pakai sepatu di hari Minggu pula lagi, tidak sujud. Dulu kan belum ada Pak bersepatu Pak.
Enggak pakai kasut kok ibu dulu. Yesus pakai kasut, dibuka kasut. Apa sih kasut itu? Penutup kaki bu, alas kaki. Ya termasuk sekarang bahasa modernnya sepatu apa sendal. Jadi itu loh intinya ibu. Kalau ibu ke sana sih silakan saja, tapi ibu banyak pelanggarannya. Paling yang ibu lakukan itu tauhidnya Yesus, tapi bukan di situ saja. Ikutilah. Pertama, hukum ini bukan buat kita semua. Tapi kalau ibu memaksakan, ya silakan memperberat diri. Puasa 40 hari 40 malam, kuduskanlah hari Sabat. Banyak banget ini bu, kalau hukum Taurat tuh. Terus kemudian kalau ada orang perempuan lagi datang bulan, harus dipotong merpati, harus dipindah kamar. Berat banget ya bu. Kan, setelah Yesus kan hukum kasih. Nah itulah yang disebut Paulus mengeliminasi semua itu, supaya jangan Anda lagi terlalu repot. Cukup dengan hatimu saja, kasih, tidak perlu lagi. Ya, Paulus itu sudah menghapus semua ajaran Yesus. Di mana tertulis Efesus 2 nomor 15, dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan seluruh perintah dan ketentuan hukum Taurat. Jadi Paulus itu menghabisi hukum Taurat. Gitu loh. Bagaimana kalau hukum Taurat dihabisi oleh Paulus? Ya sudah bebas. Terserah lu. Enggak bebas makan babi, tidak disunat. Terserah lu. Enggak ada tata caranya ibadah seperti apa. Dirubah hari Sabtu menjadi hari Minggu. Yesus dimatiin dulu, Bu. Roma 14:9. Yesus dimatiin, dihidupkan menjadi Tuhan. Yesus mati terkutuk di tiang salib. Galatia 3 nomor 13. Nah, kalau ibu masih percaya itu, ibu bimbang bu, serius. Solusinya di mana teman-teman? Solusinya adalah Islam. Mana loh? Nggak ada lain. Islam jelas hukumnya, jelas. Jadi Islam itu tidak ada bilang lu bikin hukum sendiri, kita bebas. Islam itu hitam putih. Itu aja. Jadi kalau ada orang mengatakan di muka bumi ini saya pengikut Yesus, saya meragukannya, serius. Mari kita cek, apanya lu ikutin. Pertama bukan untuk lu ikutin. Kan gitu. Pertama bukan buat lu ikutin. Presidennya Burundi, lu akui dia presiden lu. Itu kan ya. Nabinya Bani Israel, lu ikuti. Lu kan orang Indonesia, kan gitu. Ini salah alamat sepertinya. Tapi boleh dijadikan referensi, yaitu mengimani dia bahwa dia pernah ada di muka bumi diutus oleh Tuhan. Sebatas itu aja. Oh dulu para nabi itu menyembah satu Tuhan. Oh kaumnya seperti ini. Begitu saja bu. Iya benar gitu, Daeng. Saya mau bertanya sama Ibu Netral nih sedikit. Bu Netral mengimani nggak bahwa sebelum Presiden Prabowo, Jokowi dulu ada Presiden Soekarno, Soeharto, mengimani tidak Bu Netral? Bu Netral? Jangan soal iman di sana, percaya atau tidak? Nah, oke, percaya atau tidak silakan. Iya, percaya atau tidak? Percayalah. Oke, ya harus percaya, memang faktanya seperti itu kan. Nah, sekarang kita hidup pada zaman Prabowo. Ya otomatis gitu. Presiden sebelum Prabowo cukup kita percaya. Karena tetap aturan yang harus kita ikuti ya aturan yang dibawa oleh Presiden Prabowo. Begitupun kita umat manusia Muslim itu mempercayai nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Tetapi kita tidak untuk mengikuti karena kita umatnya Nabi Muhammad. Kita hidup setelah Nabi Muhammad diutus. Maka kita harus mengimani Nabi Muhammad, percaya Nabi Muhammad, dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka kalau ibu teliti perkataan Yesus, masih banyak yang harus aku sampaikan kan seperti itu. Nah ini menandakan bahwa setelah Yesus akan ada Nabi terakhir. Nah yaitu Nabi Muhammad.
Kalau menurut saya seperti itu, tetapi mungkin ibu pelajari lagi, telaah lagi. Benar kata Daeng Handi tadi, ketika memang Yesus adalah nabi dan rasul terakhir, harusnya berbagai hukum itu disampaikan oleh Yesus. Nah, sekarang kita lihat faktanya, Muslim, Islam, agama yang aturannya itu sangat komplit. Segala hukum ada. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada aturannya. Dalam masalah pernikahan, dalam masalah jual beli, semuanya ada hukum di dalam Islam, sangat komplit. Kenapa sangat komplit? Karena Nabi Muhammad nabi terakhir, dan kitab suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Quran berarti kitab suci terakhir, dan ini harus komplit karena tidak akan ada lagi para utusan yang diutus oleh Allah setelah Nabi Muhammad, sehingga Islam itu fleksibel mengikuti perkembangan zaman sampai hari kiamat. Semua Islam itu komplit, luar biasa. Seperti itu, Ibu. Silahkan, mungkin ditanggapi, silakan, Ibu. Intinya kalau ada orang mengatakan saya pengikut Yesus, saya meragukan dia. Kalau dia melakukan apa yang telah dilakukan Yesus, saya meragukan, Bu. Silakan, Bu Netral. Oke, yang dijelaskan tadi ya maksudnya saya mengerti seperti itu. Pertama, Yesus nggak menikah kan menurut Anda? Ya kalau ikutinlah, jangan menikah gitu. Iya, tidak menikah. Ya kalau ikutin ya kau ke sinagog lah itu, kau harus Ya, berwudu, bersihin Yesus kan dirimu. Yesus kan tidak menikah karena dia fokus menjalankan perintah Allah seperti itu. Nah, terus kalau Anda mengikuti Yesus ya Anda juga harus mati di tiang salib. Susah loh itu. Banyak loh, susah loh. Artinya Sudah hanya di mulut tidak. saja. Sudah tidak, karena Yesus kan sudah menebus untuk semua orang, nah. Dan kita kan sudah tidak perlu lagi karena Yesus sudah tebus, ya. Jadi kita tidak perlu lagi berkurban setiap tahun seperti itu. Bu, menurut Ibu perintah siapa sih Yesus mati di salib, Bu? Kehendak siapa atau perintah siapa? Itu sudah dinubuatkan. Siapa yang Diri menubuatkan, saya. Bu? Siapa yang menubuatkan? Diri saya. Tunggu saya kasih ayatnya ya. Saya, ya udah, Bu, saya paham ya. Saya 53 tuh. Oh, jadi Yesus dinubuatkan oleh Yesaya gitu loh. Ibu tahu nggak perintah Tuhan itu, Bu? Tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, Bu. Tahu nggak, Bu? Pak, itu beda itu. Kan perintah Tuhan itu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, Bu. Ya, beda ceritanya itu. Yesus punya salah nggak, Bu? Karena itu dia tidak punya salah. Adam kan manusia sempurna, jadi yang harus menebus itu Waduh, ada lagu, Bu. sempurna Bu. juga. Jauh-jauh dari lagu dulu, Bu. Ada lagu ya? Bisa dikecilin lagunya gitu. Yesus setahu saya tidak bersalah, Bang. Tidak bersalah. Doni, boleh nggak bunuh orang yang tidak bersalah? Setahu saya si Abang. Domi, boleh nggak bunuh orang yang tidak bersalah? Oh, janganlah. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh, betul? Karena tidak punya Beda salah. kasus, Pak, beda kasus. Bentar dulu, Bu Netral. Bu Netral nggak usah sama Domi dulu ya. Jelas itu di Ten Commandment tidak boleh membunuh orang tidak bersalah. Di Ulangan juga, ya. Iya. Tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Itu ya, Yesus tidak punya salah toh. Dia orang baik, orang mulia, orang soleh. Betul? Orang soleh. Betul. Boleh nggak membunuh orang soleh? Ya nggak boleh lah. Nggak boleh. Berarti yang dibunuh di tiang salib bukan orang soleh toh? Orang soleh. Jadi ya menurut Alkitab, Bang, ya mati itu untuk menebusi dosa semua manusia. Ntar dulu ketujuannya. Boleh nggak membunuh orang yang perintah Tuhan? Boleh nggak membunuh orang soleh? Ya kalau sudah ditakdirkan oleh Allah ya boleh. Perintah Tuhan nggak boleh membunuh orang soleh. Perintah Tuhan loh itu berlaku selamanya. Nah gitu, Ya. Domi. Nah, orang soleh kan Yesus tuh. Ya, Nah sekarang saya tanya, yang mati di tiang salib itu orang soleh atau orang biadab? orang soleh, Bang.
Kan nggak boleh bunuh orang soleh. Jadi ya menurut Alkitab dia dibunuh, setahu saya lah bang ya. Pengaruh dia mengaku Tuhan Allah itu sendiri. Udahlah cerita itu kita ke ending, Domi, kita ke endingnya aja. Yang jelas perintah Tuhan itu tidak boleh membunuh orang tidak bersalah. Kan itu intinya. Paham sampai sini ya? Ya paham. Ya. Diterangkan di dalam Keluaran 23 nomor 7. Saya bacain ya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang salah. Jadi tindakan membunuh Yesua Amasya di tiang salib tidak dibenarkan oleh Tuhan. Jadi kalau pakai akal, yang mati di tiang salib itu adalah bukan orang soleh, tapi orang pengkhianat, orang durhaka. Iya, Di Ibrani 5 nomor 7, karena kesolehannya dia diselamatkan dari maut dan doanya didengarkan. Jadi orang soleh itu diselamatkan oleh Tuhan karena doanya didengarkan. Jadi hilangkan doktrin di kepalamu, bro, bahwa yang mati di tiang salib itu orang soleh. Yang mati itu adalah orang pengkhianat. Yesus tidak pernah pengkhianat, bang. Halo. Kalau itu versinya beda. Oke, izin. Win. Ntar saya sapa dulu ya, biar tidak kejang-kejang, Daeng. Win, selamat sore, Win. Win, buka mute-nya. Udah biarin aja dulu, dibawa dia lah. Saya sama Domi dulu bentar. Oke, lanjut, Daeng. Iya, kalau motong saya turunkan, silakan lanjut, Daeng. Dek Jul Kipli, sebentar ya, Dek ya. Standby dulu di sini. Jul Kipli. Iya, Bang Andi. Salam. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Lanjut. Nah, ini saya kan belum ada poinnya sama Domi. Habis ini kan kalau ada poin itu ada topik belum klimaks ya, jangan dulu gitu. Domi. Ya. Yang menurut kamu yang mati di tiang salib itu orang soleh atau orang fasik? Ya, sebelum saya jawab, saya cuma biasa aja bang, bukan pendeta, bukan pastor. Ya, saya tahu. Tapi secara akal aja, jangan pakai Bible, secara akal aja. Iya. Di dalam pengadilan secara akal nih. Orang yang dengerin dulu, yang dijatuhi hukuman mati itu dalam pengadilan, orang yang tidak bersalah atau orang bersalah? Dia tidak punya bersalah. Enggak, di dalam pengadilan, lupakan dulu Bible. Kita hidup di zaman sekarang ini aja dulu. Terbuka akal kita toh. Oh iya. Ada dua orang yang dihukum oleh hakim itu sesuai data dan fakta untuk hukuman mati oleh hakim. Orang bersalah atau orang yang tidak bersalah yang dihukum mati? Jelas orang bersalah. Orang bersalah. Terus balik ke laptop. Yang mati di tiang salib itu orang bersalah atau tidak bersalah? Dia tidak punya salah sama sekali. Artinya bukan Yesus yang mati di tiang salib, karena Yesus tidak punya salah, betul? Yesus yang mati di kayu salib karena dia berat ini. Berat ini. Saya boleh tambah Pak Handi? Iya, berat ini. Ya. Ini dokternya di sini nih. Ya, silakan. Berat ini dokter ini. Nah, kan begini, nyawanya di 53 ya ayat 8, nyawanya direnggut karena keputusan yang tidak adil. Nah, gitu. Dan siapa yang membunuh Yesus? Orang yang tidak senang sama Yesus, bukan pengikutnya yang membunuh. Orang yang tidak suka sama Yesus, dan Yesus itu taat kepada Allah seperti Bu, kalau Ibu pakai Yesaya 53, di situ ada kata nasibnya diganti, padahal sebenarnya keturunannya di situ tidak tampan si buruk rupa. Mau Ibu Yesus tidak tampan buruk rupa gitu? Nggak ada di sini dikatakan Yesus buruk rupa, Bapak. Ya, di situ ada Yesaya 53 tidak tampan kok.
Di mana? Oke, Di mana? jadi gini aja ya Bu ya. Poinnya adalah gitu ya Bu ya. Mari kita lepaskan doktrin kita, mengorbankan dengerin dulu Bu, izin di sini nih. Lepaskan doktrin kita, mari pakai akal kita. Dosa itu ditanggung masing-masing. Bukan mengambil anak orang dijadiin tumbal di tiang salib. Ini ajaran pagan, Ibu. Ini ajaran pagan. Kalau ibu punya dosa, ibu pernah merasa bersalah, ya minta ampun aja langsung. Kenapa harus pakai tumbal darah manusia? Nah, inilah yang saya maksud tadi, doktrin ibu di sini masih pagan. Mohon maaf gitu loh. Ibu harus lepas di sini dulu. Insya Allah banyak orang mualaf karena akalnya berfungsi di sini. Serius, banyak orang mualaf karena akalnya berfungsi di sini. Kenapa demikian? Karena sesuai perintah Tuhan, kagak boleh tuh bunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak punya salah loh. Mari kita imani bersama. Mari kita putuskan bersama bahwa Yesua Amasya itu adalah seorang utusan Tuhan, mulia, dikasihani Tuhan, dilindungi oleh Tuhannya. Doanya didengarkan. Di Bukit Getsemani dia semalaman berdoa sampai muridnya terkantuk-kantuk. Apa yang dia minta di sana? Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakmu, bukan kehendakku, tapi kehendakmu ya Bapak. Dijawab oleh Ibrani 5:7. Karena kesalehannya dia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Jadi Yesua Amasya itu dilindungi oleh Tuhan. Kakinya aja nggak pernah terkena batu dan seterusnya. Terus kemudian iblis aja nggak bisa memegang dia kok. Artinya apa? Ya Yesua Amasya manusia mulia, dilindungi oleh Tuhannya. Kenapa dia yang dikorbanin? Artinya apa? Jelas di Al-Quran, yang mati di tiang salib itu adalah orang yang diserupakan. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan. Jadi kalau ibu percaya itu artinya yang menebus dosa ibu bukan anaknya Maria. Karena anaknya Maria tidak masuk kategori satu titik pun untuk dijadikan tumbal di tiang salib. Yaitu penggantinya anaknya Maria, itulah yang menebus dosa ibu. Ini namanya ajaran pagan, pakai tumbal darah manusia. Sekali lagi saya minta ibu buka akalnya di sini. Kalau bukan hari ini silakan belajar lagi, pakai hati, pakai akal. Jangan pakai doktrin. Terima kasih, silakan lanjut yang lain. Masya Allah, siap Daeng. Ibu, mungkin Ibu mau menanggapi. Siap, saya sapa dulu Bang Dewa ya. Bang Dewa, Assalamualaikum Bang Dewa. Lanjut Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wak, gantiin gua, Wak. Oke, gini ya, misalnya kita nggak mau percaya, tetapi kan itu sudah dinubuatkan dan sudah apa secara terperinci di situ di Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Nah, ayat terakhirnya tapi di situ kan dikatakan ia membiarkan dia menderita. Nah, jika nyawanya sebagai persembahan ya, kesalahan, dia akan melihat keturunannya dan menopang hidupnya seperti itu. Dan banyak lagi yang di itu 1 sampai 12 itu sudah dijelaskan. Nah, di Roma 5 ayat 12 dikatakan seperti ini. Ya. Pakai Paulus lagi. Ya, seperti dosa masuk dalam dunia melalui satu orang yaitu Adam dan kematian masuk melalui dosa, kematian pun menyebar ke semua orang karena semua orang berbuat dosa. Nah, di Roma 6 ayat 6 23. Bu, saya potong dulu, Bu. Di situ ada keturunannya, Bu. Ibu, emang Yesus punya keturunan? Tunggu, Bapak. Ya. Itu keturunan Adam dan Hawa kan? Itu kan nubuatan untuk Yesus, Bu. Kan Adam itu kan nubuatan untuk Yesus. Sedangkan Yesus nggak punya keturunan. Jadi nggak kena itu nubuatan ke Yesus. Mana sih, Bu ini? Keturunan Adam dan Hawa. Di situ dikatakan kan Allah mengatakan. Nubuatan kok mundur, Bu, ke Adam. Ini nubuatan itu ke depan, bukan mundur. Aduh, Ibu ini kok. Ya udah, Wak, lanjut, Wak. Aku capek. Ini di Roma 6 ayat 23. Lanjut. Nah, di Roma 6 ayat 23 dikatakan di situ dosa memberikan upah berupa kematian. Nah, ya tapi Allah memberikan karunia ya berupa kehidupan abadi melalui Kristus Tuhan kita.
seperti itu. Jadi gini Bapak tadi mengatakan bahwa dosanya saya masa mau ditanggung orang lain, enggak. Nah, itu salah kaprah. Dosa yang Yesus sebagai penebus dosa bukan dosanya kita pribadi. Dosanya pribadi kita ini ya kita harus tanggung masing-masing. Seperti itu. Apa yang Yesus tebus yaitu kematian yang Adam hilangkan. Kan Allah bilang jangan kamu makan buah itu, kalau kamu makan kamu akan mati. Nah, seandainya bohong. Adam tidak Ternyata makan bohong buah ya? itu, Ternyata bohong tidak Tuhan? Sebentar Bu. Pada saat nanti Bu jangan sangka, ceramah, nanti sangka. pidato jangan di sini Bu. Kita TikTok aja. Ya udah. Pada saat Tuhan mengatakan kepada Adam, kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Adam mati tidak Bu? Saya tanya, satu hari ya di mata Allah Adam umurnya tidak sampai 1 hari, karena 1 hari. Saya tanya ke Ibu. 1 hari di mata Allah. Saya itu. tanya ke Kamu Ibu. harus tahu itu. Pada saat Adam makan buah itu, Adam mati atau tidak? Di mata Allah ya tidak sampai 1 hari umurnya Adam, karena 1 hari 1000 tahun. Saya tanya ke manusia, Ibu. 1 hari di mata Pada saat Adam alaihissalam memakan buah itu, apakah Adam mati atau tidak? Saya tanya. Mati kan? Saya tanya pada saat dia makan buah itu, mati atau tidak? Saya tanya tak sekarang, 1 hari di mata Allah 1 hari, tidak sampai 1 hari. Umurnya Adam tidak sampai 1 hari. Artinya tidak sampai 1 hari dia sudah mati di mata Allah. Karena Bang Dewa, tahun sabar, manusia, ini ujian, sabar. di mata Allah. Nah itu. Ya memang susah sih ya kalau kita berdiskusi sama orang yang terbelenggu dengan doktrin. Padahal pertanyaan simpel aja sudah jelas di sini ya. Pada saat Nabi Adam memakan buah itu, apakah Adam mati atau tidak? Jangan bawa-bawa ke 1 hari, 1 hari 1000. Enggak sampai 1 hari. Enggak ada. Adam tidak mati. Justru baik kita pelajari Bu ya, kita pelajari. Ketika yang namanya Tuhan mengatakan kepada Adam, jangan kamu makan buah itu. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Buktinya Tuhan berbohong di sini. Ternyata Adam tidak mati. Bagaimana? Justru kan 1 hari, 1000 tahun itu 1 hari di mata Allah. Nggak sampai 1 hari dia. Gitu. Justru pada saat iblis mengatakan, si ular itu mengatakan, kamu tidak akan mati. Ternyata yang benar itu pernyataan iblis. Iblis mengatakan, kalau kamu makan buah ini, kamu tidak akan mati. Adam tidak mati. Tetapi Tuhan mengatakan, kalau kamu... Saya tanya sekarang, Adam mati nggak sekarang? Kalau sekarang mati, meninggal. Mati dong, akhirnya mati kan? Baik, mati. Baik. Sekarang saya tanya, pada saat Adam memakan buah itu, mati tidak? Ya saya tanya, sekarang Adam mati nggak? Ya mati kan? Pada akhirnya mati, ya udah. Nah, pada saat Nabi Adam memakan buah itu, Adam mati tidak? Kalau tidak dia makan buah itu tidak akan mati, dia akan ada sampai sekarang. Kalau dia saya tanya, pada saat Adam memakan buah itu, Adam mati atau tidak? Pada akhirnya mati kan? Saya nggak nanya pada akhirnya, pada saat dia makan. Pada saat makan tidak sampai. Pada saat makan di mata Allah langsung mati itu sorenya. Kita bertanya itu ya, bertanya itu pertanyaan simpel. Kenapa harus diputar? Kenapa harus diperumit? Pada saat saya bertanya kepada dia, ibu itu seorang laki-laki atau perempuan? Dia harus mengatakan, saya naik bis dulu. Ketika sudah naik bis, saya harus turun di halte ini. Pada saat saya turun di halte ini, saya harus ke sini, dan terus ke rumah. Pada akhirnya dia tidak menjawab sama sekali pertanyaan. Diputar sedemikian rupa untuk apa? Untuk membela keimanan dia, untuk membela doktrin dia. Jadi antara lidah dia, argumen dia tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Mestinya jujur aja. Ada mati atau tidak? Saya tanya ke Pak Abuya sekarang ya. Sekarang saya tahu ada masih ada hidup sampai sekarang? Tidak. Pada saat ada makan buah itu ada mati tidak? Karena dia tidak taat. Saya tanya ke sebentar Bu ya, Pak, sebentar. Di mata Allah dia langsung mati. Baik, saya tanya ke Mbak Natalia. Mbak Natalia, boleh saya tanya, Mbak Natalia? Boleh. Baik. Di situ Tuhan mengatakan kepada Nabi Adam, kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Nah, pada saat Adam makan buah itu, Adam mati atau tidak, Bunda? Kan mengatakan kamu sebentar. akan mati. Belum lah, mati akan sebentar. Adam mati atau tidak, Bunda? Kalau langsung mati berarti Bu Neter belum mati. Soalnya kalau langsung mati Bu Neter keturunan siapa? Ayo. Nah, itu ya.
Kok Bunda Natali cerdas amat Muslim ya? Kamu akan mati, artinya kalau di mata manusia tidak langsung. Kamu akan. Pantesan. Bukan kamu akan ya, akan mati. Susah kita ya diskusi sama orang seperti ini yang sudah terpapar sama doktrin, padahal jelas ya. Perkataannya bahasa Indonesianya jelas tuh ini. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Ini pernyataan Kamu akan Tuhan. mati, akhirnya kenapa? Tetapi Mati kan? pada saat makan itu mati tidak? Kan Allah tidak bilang langsung kamu mati, kamu akan mati, berarti akan mati, akhirnya mati. Pada saat kamu makan buah ini, kamu akan mati. Adam makan buah itu, mati atau tidak? Mati atau tidak? Akhirnya mati kan, beserta keturunan. Saya nggak nanya akhirnya. Pada saat Adam makan buah itu, mati atau tidak? Santai ente ya. Iya, pada saat makan itu mati tidak? Allah kan tidak bilang pada saat itu kamu makan langsung mati, enggak, kamu akan, tahu itu akan. Baca. Pasti akan mati. Matinya karena apa dia? Karena makan atau tidak? Karena dia tidak taat. Enggak, gini pertanyaannya. Penyebab Nabi Adam alaihissalam itu mati, A, makan buah itu, B, tidak makan buah itu. Sederhana pertanyaannya tuh Bang Dewa ya. Penyebab Nabi Adam alaihissalam itu meninggal, A, makan buah, B, tidak makan buah. Allah mengatakan kalau kamu makan buah itu kamu akan mati, akan artinya mau 1000 tahun kah 2000 tahun kah pasti akan mati seperti itu. Iya, makanya pertanyaannya, penyebab Nabi Adam meninggal itu karena makan buah atau tidak makan buah? Karena makan buah, karena dia tidak taat. Oke. Orang makan buah itu mati waktu itu atau lama baru mati? Tidak langsung mati. Dia tidak langsung mati, nggak apa-apa, Wak. Ikuti aja lah, Wak, daripada macet. Udah, Wak, ikutin aja, Wak, jangan macet. Ya, silakan, Laskar Kristus. Apa yang mau dibahas? Ya, silakan. Ya, silakan. Apa yang mau dibahas? Loh, tadi kan apa mau menanggapi yang tadi mengenai soal apabila kamu makan buah ini, kamu akan mati. Dewa ngasih peringatan ke Bang Handi ya. Bang Handi, kamu jangan minum itu ya. Kalau kamu minum itu, kamu akan mati. Tiba-tiba Bang Handi masih hidup. Berarti saya berbohong dong. Berarti saya nggak minum. Ada lagi multi choice ini. Besarin dong layarku, besarin tuh Bang Dewa, baca Bang Dewa. Itu tidak seperti racun yang kalian maksudkan, tidak seperti racun itu langsung mati. Jadi perbesar ini, ngaco nih. Ya udah, berikutnya langsung ke ini aja deh, ke topik utama gitu. Laskar Kristus ini, Yesus itu Tuhan apa bukan Tuhan, Laskar? Buka lagi Ikhwan Fillah. Di sini cuaca kurang saya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok rungkat? Waalaikumsalam. Iya.
Saya lagi di jalan, nggak ada wifi, sinyal lagi jelek. Di masjid, pakai wifi masjid. Bang Da Dewa, mohon maaf, Bang Da, aduh, gimana ya? Ini ada Bang Laskar Kristus. Nih saya lagi di jalan nih. Oh. Ya, Bang Abuya, Bang Abuya. Oke, kalau masih ada Bu Netral di bawah, silakan naik Bu. Ini ada Laskar Kristus. Santun tapi ngeyelnya minta ampun. Mendingan suruh itu aja, suruh sekolah bahasa Indonesia lagi, Bu Netral. Mendingan suruh sekolah lagi bahasa Indonesia, ya kan? Pahami bahasa Indonesia yang benar. Ente mau berargumen silakan. Ente berargumen dulu silakan. Siapa lagi Bang Dewa? Silakan. Apa yang mau ente sampaikan? Silakan. Nggak tadi bahas apa? Adam dan Hawa kah? Gini kelasan Oten ya, pada saat naik itu kan mestinya kan kita nyimak dulu gitu ya. Minimal 5 menit lah minimal. 5 menit, 10 menit, 15 menit baru kita tahu gitu. Tahu temanya. Tapi kalau masih ditanyakan juga, ya kita bingung gitu kan. Berarti kita pembahasan baru aja. Ngapain masuk ke situ? Kita bahas aja mengenai soal penyaliban. Silakan. Woi, lagi ngajar. Lanjut. Dan sebelumnya Dewa sampaikan dulu ya kepada Ikhwan Pillah, kepada Abuya, pada semuanya. Alhamdulillah Mbak Monica besok mau melakukan prosesi syahadat di masjid. Alhamdulillah. Itu kabarnya. Dia tidak mau di TikTok, tapi dia pengennya itu di masjid. Dan beliau insya Allah sudah membeli kaos dari Dewa, dan itu akan dihadiahkan kepada ini ya, kepada Ikhwan Pillah sebanyak 2, di mana kaosnya itu kaos yang paling bagus, kaos yang paling mahal di Dewa, untuk dibagikan kepada viewer, kepada para viewer ya. Dijadwalkan jam 9 malam Abuya di room ini. Boleh? Alhamdulillah. Abuya? Aman. Malam apa? Malam Sabtu berarti? Besok malam Sabtu ya. Iya. Malam Sabtu. Dan ini foto-fotonya sudah Dewa ini ya, sudah Dewa apa? Sudah Dewa DTF semuanya. Tinggal nanti, tapi hadiah tidak bisa yang namanya memilih hadiahnya. Ini ada foto Bang Nandar ya. Foto Bang Nandar mau dibagikan, kaos berupa kaos. Ini ada foto Batata. Ada foto Dewa sendiri ini. Dewa. Dan ada foto Bang Juma. Dan sebenarnya yang paling malas Dewa ini ya. Yang Dewa paling malas deh nih. Ini malas Dewa bener ini, tapi ya kepaksa aja ini kan. Karena kepaksa ya. Enggak, siapa yang suruh itu, woi. Malas nyetak tapi ya udahlah. Diam-diam aja, ente diam aja, santai aja ya. Ya nanti hari Jumat ya, Abu ya. Hari Jumat jam 9 malam. Abang Da, nanti WA aja Abang Da. Siap. Luar biasa ya dakwah Abang Da Dewa. Ingat kan Ahikores pas malam-malam itu sebelum subuh sama Ahikores tuh yang terakhir itu. Monica ingat Ahikores? Wah, dia agak monitor. Ya kalau ada yang mau kaos ya silakan nanti ya, hari besok jam 9 malam di roomnya Abuya. Di roomnya Abuya. Ada 5 kaos, nanti kita mau giveaway kepada Ikhwan Pillah sebagai tanda ucapan terima kasih beliau kepada Abuya, kepada Dewa yang sudah menuntun ke jalan yang benar. Besok jam 3 beliau mau melakukan prosesi syahadat di masjid terdekat. Begitu ya. Dan fotonya kalau dapat fotonya Abuya ya itu berarti sial itu ya. Sial. Soalnya lumayan buat nakut-nakutin tikus, woi.
Itu sampai kabur itu Bang Dewa. Apa sih ini? Ini apa sih? Siapa sih ini? Itu coba open cam, pasti kenal ini. Ini pasien lama loh. Silakan open cam Laskar Kristus. Mau Bang Abu. Laskar Kristus. Si Agung bukan ini? Nah, itu benar. Oh, ini mah si Agung. Ngapain injili kami, Bung? Lu injili tikus aja mau ulet bulu. Aduh, gimana? Iya benar. Si Agung ini sial nginjilin binatang. Yang paling sulit diinjilin itu apa Gung? Curut katanya, Wak. Paling sulit diinjilin, susah ditangkap. Enggak benar lu, Gung. Sudah Bang Andi, alhamdulillah sudah ditangkap. Tikusnya kesemakan elang. Alhamdulillah, lu mau gimana sih si Agung nih? Nggak jelas ini. Ya, silakan Mas Agung. Apa yang mau dibahas Mas Agung? Kemarin kan sempat yang namanya pada saat kita masih di WA itu, Mas Agung sempat bersahadat, tetapi ternyata kembali lagi ke dalam Kristen. Mungkin Mas Agung, apa yang mau ditanyakan mengenai soal Islam? Silakan Mas Agung. Ini katanya mau bahas tentang apa? Penyaliban. Baik, mau bahas kita penyaliban. Oke, Bang Deo, saya tulis temanya salib, lambang, kutuk, tanda tanya. Lanjut. Baik, Mas Agung. Karena hal yang fundamental di dalam kekristenan itu adalah masalah penyaliban. Apakah benar Yesus disalib ataukah tidak disalib? Berdasarkan dari Bible itu sendiri, bukan berdasarkan dari Al-Quran ya. Kalau di Al-Quran, kami sudah jelas bahwa Yesus tidak disalib, Yesus tidak dibunuh, melainkan diserupakan. Nah, sementara di dalam Bible terlalu banyak pernyataan-pernyataan yang kontroversi di dalam ayat satu dengan ayat yang lain. Contoh, ketika Yesus itu hendak disalib, Yesus berdoa. Yesus berdoa kepada Bapa di dalam Yohanes 12 nomor 27, "Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Yesus minta diselamatkan sama Bapaknya. Yesus berdoa. Kira-kira ketika Yesus berdoa kepada Bapaknya, apakah doa Yesus didengarkan atau tidak oleh Bapaknya? Silakan Mas Agung. Ya, untuk tentang penyaliban, kalau setahu saya ya Bang Dewa, saya pernah satu kali ke ziarah ke sana dan bertanya orang asli sana, dan orang itu berkata, nah Yesus itu asli disalib di kayu salib dan dibawakan ke bukit namanya Bukit Golgota. Kecil banget sih suara lu. Berapa hari sih nggak makan? Gedein kenapa? Oh, volumenya kurang keras Bang Andi, sorry. Ya, lanjut ya. Setahu saya Yesus itu disalib. Pak Agung, suaranya agak dikencengin. Anda laki-laki jangan gitulah. Ayo semangat, ayo. Jangan gitu. Guru-guru izin ya semuanya. Saya lanjutin perjalanan dulu. Tidak lama kok lanjut. Karena di waktu itu saya pernah ziarah ke sana ya satu kali, dan orang-orang sana mengatakan Yesus itu disalib.